Puji Tuhan, saya baru pertama kali mengikuti retreat. Ketika melangkah dengan iman, ada sesuatu yang luar biasa, yang baru yang saya dapat lewat kegiatan retreat selama 3 hari. Di situ saya melihat bahwa bukan hanya sekedar mengikuti kegiatan yang ada, tetapi di situ sangat luar biasa. Setiap kegiatan yang ada di sana, setiap materi, setiap yang ilahi turun dalam pribadi saya, itu ada sesuatu yang dibentuk dalam pribadi saya. Secara mindset, secara keluarga, secara menjadi garam, di situ menyentuh hati saya. Saya ini orangnya suka malu, tidak percaya diri, terus merasa ketakutan, merasa minder. Ketika saya mengikuti itu, ada sesuatu roh yang masuk, ada sesuatu ilahi yang masuk. Yang saya dapatkan di situ adalah melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya. Setiap sesi yang saya dapat, saya merasa ada plong, ada kebebasan. Ketika sesi pertama disuruh maju, saya langsung maju. Dan di situ saya merasakan sesuatu yang beda yang membuat hati saya dulu kayak keras. Tetapi ketika saya maju melangkah, itu dilepaskan. Sesuatu yang coba-coba untuk saya tidak memberanikan diri untuk melangkah untuk dalam hal-hal yang membawa saya untuk naik level. Seperti melangkah lebih yang Tuhan mau, contohnya hal-hal yang disuruh ayo melangkah, tapi saya membatasi diri. Tetapi setiap sesi yang saya dapat di situ, saya datang di sesi yang pertama, saya melangkah untuk memajukan diri, untuk datang sama Tuhan. Di situ ketika didoakan, saya nggak tahu siapa yang mendoakan saya. Di situ dikatakan melangkah, jangan takut. Disiring itu diulang-ulang dalam hati dan pikiran saya, diulang kembali, melangkah, jangan takut. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan di situ saya imani, saya merasa saya tidak mampu, saya merasa saya tidak bisa, tetapi Roh Kudus menguatkan untuk melangkah. Apapun yang terjadi, teruslah melangkah. Karena itu adalah sesuatu panggilan yang harus dikerjakan, jangan ditunda. Kalau ditunda, itu tidak akan bisa dipakai, tidak akan terjadi. Walaupun kita melayani hanya sebatas rutinitas, tapi itu tidak membawa sesuatu perubahan. Tetapi kalau kita melangkah di luar sana, itu pasti akan terjadi apa yang Tuhan mau. Jadi di setiap sesi di dalam keluarga pun juga, antara suami dan istri, anak, harus menjadi penolong, menjadi pribadi yang nampak, pribadi yang betul-betul menjadi penolong, bukan hanya sekedar menjadi wanita, tetapi bagaimana memiliki hati terus menopang, berdoa di bawah kaki Tuhan, berseru. Saya percaya bahwa ketika saya melakukan, pasti Tuhan akan melakukan yang saya tidak pahami, yang saya tidak tahu. Dan puji Tuhan, hadiratnya sangat kuat, firman-Nya juga sangat kuat bagi pribadi saya. Saya dulu orangnya ini hanya sebatas tahu pelayanan cuma di depan saja, tetapi bagaimana Tuhan mau bagi saya untuk memiliki belas kasihan. Saya ada belas kasihan, tapi saya tidak mau melangkah, itu aja. Jadi Tuhan
kasih sesuatu teguran yang sangat keras bagi saya, melangkah bahwa kamu adalah penentu bagi generasi-generasi yang ada. Jadi jangan takut untuk melangkah. Karena sering melangkahnya hanya cuma melangkah di sekitar lingkaran, tidak berani keluar. Karena saya merasa kayak kurang begitu, kurang untuk melakukan sesuatu. Tapi puji Tuhan, saya ada di sini itu semua karena Tuhan. Saya mengikuti retreat itu semua karena Tuhan. Tuhan yang kasih semua yang ilahi untuk diambil, untuk dilakukan, bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk mempraktekkan di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam tugas yang dipercayakan, itu ambil dan dikerjakan. Seperti sesi-sesi yang berikutnya, sesi terakhir, dikatakan bahwa saya sudah lupa lagi. Di sesi yang terakhir itu, lawatan itu setiap hari, bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari. Jadi lawatan itu kita harus melangkah. Jadi setiap hari kita harus lakukan, tidak berhenti, terus setiap hari. Jadi mau tidak mau kita harus mengambil otoritas yang daripada Tuhan untuk terus melangkah demi melangkah. Saya bersyukur dengan ajaran-ajaran yang ada, itu membuat saya semakin mengupgradekan diri saya dari mindset, terus dalam keluarga menjadi penentu banyak hal ya, untuk saya meraih sesuatu yang saya dapatkan. Terus ketika saya maju didoakan di hari doa yang kedua, saya mendapat sesuatu bahwa di situ Tuhan kasih, yaitu pengurapan ilahi secara khusus untuk saya. Bagaimana saya mau menerima pengurapan untuk mendoakan, memiliki belas kasihan buat jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Itu yang Tuhan taruhkan bagi saya, melangkah, memiliki belas kasihan. Ada di dalam diri saya, tapi saya tidak keluarkan. Tapi hari ini, saya mau melangkah, saya mau menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan atas semua berkat secara ilahi yang saya dapatkan. Itu tidak mudah. Itu kita terima hanya cuma-cuma, saya terima dengan cuma-cuma, saya harus melakukan juga yang Tuhan mau. Itu saja yang saya dapatkan dari saya. Saya bersyukur saya boleh menikmati, yaitu firman ilahi yang saya boleh mempraktekkan hari ini dan seterusnya, bahwa ini adalah tanggung jawab sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengejar ilahi, harus mengejar lawatan setiap hari. Karena itu adalah prinsip firman Tuhan, bukan hanya sekedar tahu, tetapi harus bertindak, harus melakukan. Itu saja dari saya.